Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Pak Rus. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra itu dijelaskan di surat Bani Israil ayat 1 yang berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dan tentang mi'rajnya itu dijelaskan di surat An-Najm ayat 11 sampai 18 yang berbunyi ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idza sidrata mayaksha mazaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu ayat yang sudah tertera dalam Al-Quran yang harus kita pelajari apabila kita ingin tahu tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, di dalam surat Al-Isra itu dimulai dengan subhana. Dan ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra itu atau Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Menunjukkan kemahasucian Allah. Allah Maha Suci. Jadi lafaz itu asalnya subhanallahilladzi asra. Ada lafaz yang tersirat yaitu lafzul jalalah. Sebenarnya subhanallahilladzi asra. Tidak ada lafaz Allahnya di situ, tetapi maknanya tidak kurang. Artinya itu namanya di dalam ilmu balaghah disebut kalimat ijaz. Ya, kalau mungkin kalau anak-anak belajar bahasa Inggris itu adalah elliptical sentences itu. Nah, di sini Allah Maha Suci itu artinya Allah itu menciptakan atau membuat sesuatu yang otak manusia tidak bisa berpikir, tidak nutut untuk berpikir, kekecilan untuk berpikir. Jadi yang menerima harus hati. Karena apa? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha cepat sekali. Itulah sebabnya saya akan jelaskan sedikit tentang Allah Maha Suci itu apa. Contohnya, kalau kita minum kopi, kenapa kita tidak kencing kopi? Kencing kita tidak berupa kopi tapi sudah berubah menjadi kencing yang baunya tidak enak itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan sesuatu yang otak kita tidak nutut untuk berpikir. Setelah kencing baunya tidak enak itu kalau masuk tanah, kenapa? Jadi steril, jadi aqua dan seterusnya. Itulah sebabnya kita harus menerima peristiwa Isra dengan hati. Tidak bisa kita dengan akal karena akal kita kekecilan. Asra di sini adalah yang aktif atau yang memperjalankan itu Allah. Rasulullah terima berjalan. Kalau Rasulullah sendiri tidak akan bisa tanpa pertolongan Allah.
Bi abdihi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengaku hamba Allah belum tentu diakui. Tapi kalau Rasulullah jelas tersurat di dalam Al-Qur'an sebagai abd, sebagai hamba Allah. Lailan pada malam hari, maka dengan singkat saya jelaskan bahwa pada malam hari kalau kita mau menggunakan untuk ibadah, itu adalah ada ibadah sunnah yang harus kita lakukan, yang disunatkan untuk dilakukan dan akan mendapat maqam mahmuda. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqam mahmuda. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah masjid ke masjid, kita harus mempersiapkan anak cucu kita senang ke masjid. Masjid adalah tempat sujud. Apakah anak-anak membuat tempat sujud di rumah atau suka diajak ke masjid, pokoknya jangan tidak suka pergi ke masjid. Orang yang tidak suka pergi ke masjid ibarat ikan yang sudah tidak suka diam atau tinggal di air. Berbahaya sekali. Ikan yang sudah tidak mau di air itu gambaran bahwa ikan itu sebentar lagi akan meninggal. Sama dengan manusia. Kalau sudah tidak suka ke masjid, maka mereka akan meninggal. Artinya apa? Mati hatinya dan tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit penjelasan tentang Isra, dan Mi'rajnya adalah di surat An-Najm. Di dalam surat An-Najm Allah berfirman, maka dabal fuadu maro'a. Fuad itu adalah hati. Jadi Rasulullah Muhammad SAW hatinya tidak mendustakan sama sekali dengan apa yang dilihat. Maka dapat apa tumaraunahu alamayaro, apakah kamu akan membantah apa yang telah dilihat oleh Muhammad itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Rasulullah Muhammad itu telah melihat malaikat Jibril itu untuk kedua kalinya, dulu di Gua Hira. Nah, sekarang ketemu di Indah Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha adalah tempat yang teratas sana. Indah Jannatul Ma'wa. Di sana ada Jannatul Ma'wa. Indah Jannatul Ma'wa. Idza sidrata ma yaksa mazaghul basaru wa matahu. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi, Rasulullah pandangannya tidak melenceng sedikit pun. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dan beliau Muhammad melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Anak-anak sekalian, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ketemu dengan siapa saja. Ketemu Nabi Adam di langit yang pertama. Nabi Adam itu adalah ahli pertanian. Dan tidak heran kalau Rasulullah itu pandai dalam bidang pertanian ini. Yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Beliau adalah ahli kedokteran. Nabi Isa itu saking pandainya ilmu kedokteran, jangankan orang sakit tidak disembuhkan, orang mati bisa dihidupkan. Yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang terkenal dengan gantengnya itu. Kenapa Nabi Yusuf? Karena memang ibunya cantik. Nabi Yusuf itu ahli koperasi sampai diangkat menjadi menteri. Beliau kaya raya. Dan yang keempat, beliau ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu ahli politik. Dan yang kelima, ketemu Nabi Harun, yaitu orang yang ahli pidato, seorang orator. Dan yang di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang yang ahli perang. Itulah sebabnya terkenal Rasulullah umur 8 tahun sudah berani membantu pamannya berperang, yaitu mengambil atau mengumpulkan anak-anak panah pada waktu itu. Kita tidak seperti itu. Yang terakhir di langit ketujuh, Muhammad Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang ahli ibadah, zuhud. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal orang yang paling sehat, orang paling pandai walaupun tidak pernah kuliah. Anak-anak sekalian, untuk menutup
pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa ini, dan itulah contoh apabila kita punya keluarga itu seperti Rasulullah ini mempunyai orang-orang, punya guru-guru ya, yang banyak, yang ilmunya tidak satu, maka kita tidak boleh fanatik kepada seorang guru. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan, aku adalah hamba orang yang telah mengajar aku walaupun hanya satu huruf. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang luar biasa, dan ini maka kita ambil perbandingan kita sebagai orang Islam, bahkan kadang-kadang cintanya kalah dengan orang yang non Islam. Saya pernah membaca sebuah artikel yang pada waktu saya baca tentang ceritanya George Bernard Shaw. George Bernard Shaw itu adalah seorang filosof Inggris yang luar biasa senang dengan Nabi Muhammad. Muhammad is wonderful man, in my opinion, far from being an antichrist. Muhammad itu adalah orang yang luar biasa. Menurut pendapat saya, Muhammad itu bukan anti-Kristen, but yes, savior of humanity. Dia adalah juru selamat bagi kemanusiaan ini. If there is a religion have a chance of ruling England, near Europe, it can be Islam. Kalau ada agama yang akan mengatur Inggris bahkan Eropa ini, itu dia adalah hanya Islam. I have held the religion of Muhammad with a estimation. Aku telah menjadi agama Muhammad dengan penghargaan yang tinggi. Anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan semua diridhoi Allah SWT. Kurang jami'at ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.